Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muriam. Perkenalkan, nama saya Rendy Hadi, NIM saya 1043001. Eh, Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kajian yang berjudul Analisis Komparatif Implementasi Kartu Identitas Digital dalam Distribusi BBM Bersubsidi. Studi kasus NIK di Indonesia dan MyCat di Malaysia. Penelitian ini berangkat dari permasalahan klasik terkait subsidi energi yang harus membebani dan terus membebani APBN karena distribusinya yang sering tidak tepat sasaran. Nah, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa celah sistem saat ini membuat kendaraan operasional atau niaga milik perusahaan yang seharusnya tidak berhak justru masih bisa menikmati BBM bersubsidi. Pemerintah saat ini memang sudah menggunakan aplikasi My Pertamina berbasis QR. Namun, sistem tersebut masih berfokus pada pendaftaran kendaraan. Pendekatan ini belum menyentuh akar masalahnya, yaitu validasi langsung terhadap status sosial ekonomi pengemudi, pengemudi. Sebagai perbandingan, Malaysia menerapkan pendekatan yang lebih mendasar dengan mengintegrasikan identitas nasional mereka atau MyCat dengan pangkalan data PADU atau pangkalan data utama, sehingga subsidi bisa diberikan langsung kepada individu yang berhak berdasarkan profil pendapatannya. Rumusan masalah utama yang saya angkat di sini adalah kegagalan sistem verifikasi berbasis objek atau kendaraan dalam menyaring subjek penerima manfaat. Secara teknik, terdapat ketidaksinkronan antara data kepemilikan kendaraan di STNK dengan status ekonomi di data terpadu kesejahteraan sosial atau DKS. Selain itu, ada celah integrasi pada sistem QR pada saat ini karena ada celah integrasi pada sistem QR karena sangat mudah dipindah tangankan atau bisa di-sharing QR-nya. Seperti itu. Nah, penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada efektivitas administrasi. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini adalah usulan kerangka teknis yang memindahkan basis kuota dari per kendaraan menjadi per individu dengan merancang arsitektur integrasi real-time antara chip eKTP, e-service, Dukcapil, dan EPA Pertamina. Dengan menggunakan metode studi komparatif deskriptif, saya membandingkan kompatibilitas keamanan chip pada MyCat Malaysia dan eKTP Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa untuk beralih ke KTP, sistem database perlu membagi profil pengguna ke dalam 3 kategori. Yang pertama, eligible atau berhak. Yang kedua, monitored atau dipantau. Dan yang terakhir, non-eligible atau tidak berhak. Namun, analisis ini memiliki tantangan teknis. Tidak seperti Malaysia yang infrastrukturnya atau pembaca kartunya sudah merata di sektor publik. Indonesia membutuhkan investasi masif untuk mendistribusikan perangkat pembaca kartu biometrik atau card reader di setiap dispensa SPBU, terutama di daerah pelosok-pelosok atau daerah terpencil. Jika integrasi NIK dan DTKS ini berhasil dilakukan secara real-time di SPBU, kita berpotensi menekan angka kebocoran subsidi hingga 25% dan menghemat anggaran hingga triliunan rupiah. Nah, kesimpulannya, pengguna KTP untuk pembelian BBM subsidi bukan sekedar soal mengganti alat verifikasi, melainkan langkah untuk memastikan akurasi dan mencegah subsidi jauh ke tangan koperasi atau pihak yang tidak berhak. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengadopsi keberhasilan sistem di Malaysia. Dengan catatan, pemerintah harus siap melakukan pembaruan infrastruktur di titik distribusi dan memperkuat integrasi data
lintas kementerian. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.